Selamat datang kembali di channel Setitik Pena. Di bagian ke-20 dari seri Herbal Nusantara ini, kita masuk ke deretan tanaman yang sebagian besar dikenal di dunia jamu, aromaterapi, dan pengobatan tradisional serius. Ada yang terkenal untuk perawatan wanita, ada yang jadi bahan rempah bernilai ekspor, ada yang kandungan senyawanya dipakai di obat medis modern. Seperti biasa, semua informasi disampaikan untuk edukasi, bukan pengganti saran dokter. Yuk kita mulai. 1. Kayu rapat. Tanaman ini terkenal di dunia jamu kewanitaan. Kulit batang kayu rapat digunakan secara tradisional untuk membantu menjaga kekencangan area intim, mengurangi keputihan, dan mendukung pemulihan pasca melahirkan. Sifat astringennya kuat karena kandungan tanin tinggi. Selain itu, ramuan berbahan kayu rapat juga dipercaya membantu mengurangi bau tak sedap dan mendukung kesehatan organ reproduksi. Penelitian awal menunjukkan adanya aktivitas antimikroba yang bisa menjelaskan penggunaannya dalam kebersihan tradisional wanita. Gunakan bijak karena sifatnya yang kuat. 2. Kedaung. Kedaung memiliki biji besar dalam polong yang keras. Dalam pengobatan tradisional Jawa, biji kedaung digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan seperti perut kembung, diare ringan, dan masuk angin berat. Bagian kulit bijinya bersifat pahit aromatik dan dipercaya membantu membersihkan saluran cerna. Di beberapa daerah, kedaung dipakai sebagai tonik pemulihan setelah sakit panjang. Secara fitokimia, kedaung mengandung senyawa fenolik dan minyak aromatik yang diduga memberi efek antimikroba serta penenang saluran pencernaan. Ini salah satu herbal klasik yang mulai jarang ditemui, padahal sejarah pemakaiannya panjang. 3. Lada. Si kecil pedas bernilai besar. Lada bukan hanya bumbu dapur penting, tapi juga herbal dengan manfaat kesehatan. Dalam tradisi herbal, lada digunakan untuk menghangatkan tubuh, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu pencernaan makanan berat. Senyawa piperin di dalamnya teruji dapat meningkatkan penyerapan nutrisi dan zat aktif herbal lain di saluran cerna. Ini kelebihan besar ketika lada dipadukan dalam ramuan jamu. Lada juga memiliki sifat antimikroba dan antioksidan. Konsumsi berlebih bisa mengiritasi lambung, jadi tetap sewajarnya. 4. Nilam. Nilam adalah sumber minyak atsiri bernama patchouli oil yang terkenal di dunia parfum. Tapi secara tradisional, daun nilam juga digunakan sebagai antiseptik ringan, penghambat jamur kulit, dan penenang lewat aromaterapi. Minyak nilam sering dicampur dalam minyak pijat untuk relaksasi otot dan memperbaiki suasana hati. Kandungan patchouli alkohol memberi aktivitas antimikroba dan antiinflamasi. Kelebihan nilam dibanding banyak tanaman aromatik lain. Aromanya tahan lama dan stabil, sehingga sering jadi base note dalam minyak ramuan pengobatan tradisional. 5. Pule pandak. Ini tanaman serius. Akar pule pandak digunakan sebagai bahan obat tradisional untuk menurunkan tekanan darah, menenangkan saraf, dan membantu gangguan gelisah. Tanaman ini mengandung alkaloid penting, termasuk reserpin, yang di dunia kedokteran modern pernah digunakan dalam obat antihipertensi dan penenang. Karena potensi farmakologinya kuat, penggunaan tradisionalnya biasanya diawasi peracik jamu berpengalaman. Pule pandak adalah contoh menarik bagaimana tanaman hutan menjadi inspirasi obat modern. 6. Inggu. Aromanya tajam dan sedikit menusuk, karena itu inggu dipakai dalam ramuan tradisional sebagai pembersih energi rumah sekaligus herbal kesehatan. Secara turun-temurun, inggu digunakan untuk membantu perut kembung, gangguan haid, dan masalah cacingan. Daunnya juga kadang dimanfaatkan dalam ramuan luar untuk kulit berjamur. Tanaman ini mengandung minyak atsiri, coumarin, dan senyawa aktif lain yang memberi efek antimikroba. Namun inggu termasuk tanaman yang perlu kehati-hatian karena bisa menyebabkan iritasi kulit atau reaksi sensitif bila berlebihan. 7. Cendana. Cendana dikenal luas karena kayunya harum dan bernilai ekonomi tinggi, tapi ia juga punya tempat di pengobatan tradisional. Serbuk kayu cendana digunakan sebagai penyejuk kulit, pereda ruam, dan bahan lulur penghalus. Aromanya menenangkan pikiran dan sering dipakai dalam meditasi atau terapi tidur. Minyak cendana memiliki aktivitas antimikroba ringan dan efek relaksasi. Keunggulan cendana adalah kombinasi antara nilai spiritual, aromaterapi, dan kesehatan kulit dalam satu tanaman bernilai tinggi. 8. Puspa. Puspa adalah pohon hutan yang sering digunakan dalam ramuan tradisional di daerah pegunungan.
Kulit kayu dan daun mudanya digunakan secara tradisional untuk menurunkan demam, meredakan peradangan, dan mendukung pemulihan tubuh lemah. Beberapa pemakaian lokal menyebutkan manfaatnya untuk kesehatan lambung dan luka ringan. Meski riset modern masih terbatas, kandungan tanin dan senyawa polifenol diduga memberi efek astringen dan pelindung jaringan. Puspa juga punya kelebihan sebagai tanaman konservasi karena kuat dan adaptif. 9. Kepel. Buah kepel dulu dikenal sebagai buah para putri keraton Jawa. Konon, memakan kepel secara teratur membantu mengurangi bau badan dan menjaga kesegaran napas, kelebihan unik yang membuatnya istimewa. Dalam pengobatan tradisional, kepel juga dikaitkan dengan kesehatan ginjal dan saluran kencing. Daun serta bijinya di beberapa daerah digunakan sebagai ramuan pembersih darah. Kandungan antioksidan dan minyak aromatik alami diyakini mendukung manfaat-manfaat tersebut. Kepel sekaligus bagian dari tradisi kecantikan Jawa kuno. 10. Pronojiwo. Tanaman langka yang namanya bermakna, jiwa kembali bangkit. Secara tradisional, bagian akar atau biji pronojiwo digunakan sebagai tonik pemulihan setelah sakit berat, penambah tenaga, dan pendukung vitalitas pria. Karena termasuk herbal kuat, penggunaannya biasanya terbatas pada pramu jamu berpengalaman. Analisis fitokimia awal menunjukkan adanya alkaloid dan saponin yang mungkin berperan dalam efek tonik dan pemulihan. Pronojiwo adalah contoh bagaimana pengetahuan lokal tentang tanaman langka menyimpan potensi besar untuk penelitian lanjut. Itulah 10 tanaman dalam seri Tanaman Herbal Nusantara bagian 20. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya makin banyak yang mengenal kekayaan herbal Nusantara.